warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu kita berharap ada perlindungan agar kita terhindar dari musibah dan mara bahaya dalam hidup ini. Apalagi sekarang zamannya Covid. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, ini masih bicara persoalan sanggar. Pada konten saya yang pertama, kita bicarakan bagaimana pembelajaran sanggar itu diperlukan dan aspek keterampilan yang harus kita asah. Karena aspek keterampilan berbahasa itu mulai dari menyimak atau mendengarkan, kemudian membaca, berbicara, dan menulis. Itu di aspek kehidupan kita ini sangat diperlukan. Apalagi di lapangan kerja, yang saya katakan tidak hanya jadi guru, tidak hanya jadi guru. Nah, kita sudah bicarakan bahwa bagaimana kita melatih yang namanya pengosongan diri atau meditasi, lalu pernapasan, mengubah kebiasaan kita dari pernapasan melalui tenggorokan atau leher ke pernapasan yang dikatakan dalam latihan vokal itu pernapasan perut. Udara itu keluar dari perut, tidak menghalangi atau tidak dapat halangan dari leher. Kemudian kita juga belajar bagaimana pembahasan kita tentang meditasi. Meditasi itu bisa kita adopsi dari kegiatan-kegiatan budaya yang ada, katakanlah seperti orang bertapa, itu orang pengosongan diri. Kita kalau lihat orang bertapa, sudah terbayang kita di film-film bagaimana posisi duduknya. Atau di kegiatan-kegiatan agama, ya kita mengenal juga ada namanya sebuah olahraga yoga pengosongan diri itu. Dan di Islam juga ada yang namanya khusyuk. Khusyuk, ya kita konsentrasi. Jadi pengosongan diri sekaligus kita konsentrasi. Sekaligus kita belajar konsentrasi. Tidak ada beban yang mau kita pakai. Nah, ini latihan-latihan dasar. Latihan-latihan dasar yang harus dilakukan kalau kita ingin mengolah aspek keterampilan berbahasa. Mau dipakai untuk apa gitu. Kemudian, saudara sekalian, ya namanya latihan kan tidak mungkin satu kali, berulang kali kita lakukan sehingga kita pada tingkat yang mahir. Pada tingkat yang diharapkan dalam psikomotor itu terampil berbahasa. Nah, kita konsentrasi juga bisa kita latih konsentrasi kita untuk menyimak, mendengarkan suara, merekam. Ini satu contoh juga konsentrasi latihan yang aspek menyimak. Misalnya kita melatih ketika meditasi bagi suara apa saja yang kita dengar. Dan kita bisa rekam semuanya atau kita pilih suara itu. Sehingga kita hanya fokus pada satu suara aja. Jadi bisa dengan cara misalnya melatih beragam-ragam suara yang masuk ke telinga kita. Itu kita pikirkan suara apa saja. Apakah suara jangkrik, suara kicauan burung, suara motor yang lewat dan sebagainya gitu. Atau kita menafikan suara-suara lain, lalu kita fokus hanya mendengarkan satu suara. Mendengarkan satu suara. Bahkan kita bisa bereksperimen, katakanlah suara itu semakin lama semakin menjauh atau semakin lama semakin mendekat gitu. Walau kenyataannya tidak begitu. Itu satu contoh lagi bagaimana kita melatih menyimak. Nah, menyimak ini pengertiannya bisa luas. Kalau dalam kehidupan kebudayaan kita bisa luas. Menyimak itu juga bisa memperhatikan, kita menyimak gunakan mata, memperhatikan, bukan hanya suara. Nanti kita bicarakan lagi di aspek itu. Kemudian kita melatih membaca. Anda pasti mengatakan, Mas saya kita udah kuliah, ada mahasiswa kok Pak, kenapa harus dilatih baca? Benar.
Tapi seni membaca belum tahu semua orang bisa. Belum tahu semua orang bisa. Ada kata-kata kunci di dalam teks yang perlu kita pertimbangkan di samping tanda baca. Dalam membaca kita tidak mempersoalkan huruf kapital atau tidak. Nah, bagaimana caranya melatih tanda baca itu? Bisa dengan cara kita menafikan atau menghilangkan semua tanda baca. Lalu kita yang menjatuhkan tanda baca itu. Apakah intonasi kita itu menandakan bahwa kita di sana kita beri koma, atau di sana kita beri titik, atau di sana kita beri tanda seru, atau di sana kita beri tanda tanya. Salah satu bentuk latihan. Jadi teks yang tanpa ada tanda baca. Tanpa ada tanda baca. Nah, ketika kita membacalah, kita yang intonasi kita yang menentukan. Harusnya di sana ada tanda baca. Saudara sekalian, ini salah satu bentuk, misalnya kalau kita ingin jadi editor. Jadi editor itu salah satu bentuknya kita mengedit, kita membaca mungkin dalam hati mana yang harus ada tanda baca. Jadi kalau Anda bicara tentang lapangan kerjanya, editor di penerbit, salah satu diantaranya. Atau freelance, yang bebas, yang suka-suka aja. Nah, jadi sekali lagi, banyak cara, salah satu saya hanya mengajarkan salah satu dari cara, dari sebanyak itu cara, salah satu diantaranya. Aspek bagaimana melatih. Dan ini perlu latihan. Saya hanya menguraikan pada Anda, tapi perlu Anda praktekkan, ada latihan kalau Anda ingin terampil. Nah, membaca kayak membaca berita berbeda dengan membaca yang teks yang tujuannya itu dialog. Karena kalau kita membaca berita, emosi kita itu datar aja. Memberi kabar, informasi. Tapi kalau teks itu sudah berkaitan dengan dialog, berarti teks itu sebetulnya adalah teks untuk bahasa lisan. Maka kita perlu latihan aspek 3 keterampilan berbahasa tadi. Seninya, bagaimana teks itu seolah-olah tidak ada teks. Kalau mungkin di teks berita itu yang kemungkinan itu yang dominan intonasinya datar, kemudian ada tempo. Ada tempo. Yang penting-penting itu mungkin di temponya diperlambat. Mungkin ada tekniknya seperti itu. Datar, vokal yang jelas. Tapi kalau kita sudah berbentuk dialog atau bentuk teks lisan pembicaraan yang kita hadapi dalam teks tulis itu, ya otomatis bisa beragam-ragam intonasi. Itulah skillnya. Saya beri contoh kalau kita menjumpai di pelajaran anak sekolah, ibu pergi ke pasar. Itu bisa beragam-ragam. Kalau kita menjumpai teks itu tanpa ada tanda baca, bisa beragam-ragam penekanan. Kita bisa menggunakan kata kunci yang menurut kita itu kata kunci. Kalau merasuk kita itu yang pergi itu tidak ada orang lain, memang ibu yang pergi, maka kata kuncinya ibu. Ibu yang pergi ke pasar. Jadi bukan orang lain, ibu pergi ke pasar. Berarti itu penekanan. Tapi kalau dia merupakan jawaban dari kemana ibu? Ibu pergi ke pasar, jadi ibu pergi, bukan ibu.
saudara-saudara sekalian, nah kita harapkan membuka wawasan Anda. Jangan kita hanya berlatih selalu, kemana arahnya, apa aja peluangnya. Nah, saya akan memberikan gambaran sedikit lapangan kerja yang memungkinkan ketika kita sudah memiliki atau menguasai aspek itu. Kalau tadi kita bicarakan bagaimana kita mulai melatih mengisi bahasa teks, saya katakan bahasa teks lah, teks tulis, ya, apakah untuk berita ataukah untuk naskah kayak naskah drama gitu, naskah berita. Yang bukan kita yang buat, lalu kita orang lain yang membuat, kita yang menikmatinya, kita berlatih gitu. Nah, lapangan kerja yang kemungkinan bisa kita masuki itu adalah jadi penyiar radio. Nggak perlu kita berpakaian yang mentereng, penampilan, karena kita nggak dilihat orang. Ini sebagai ilustrasi, pernah terjadi di Jakarta, seorang penyiar radio yang banyak penggemarnya, anak-anak muda di Jakarta. Nah, salah satu penggemarnya, perempuan, pengen ketemu, pengen jumpa, kalau istilahnya anak muda sekarang ini kopi darat. Itu terjadi pada tahun 80-an. Pengen ketemu dengan penyiar itu, karena penasaran sekali, suaranya enak gitu, membawa acara itu enak. Dan dia banyak penggemar yang khusus. Dan apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu, penggemar ini. Yang pembawa acara ini dia pakai celana pendek aja, mukanya juga nggak ganteng-ganteng amat, dan biasa-biasa aja dia ketika menyambut penggemarnya. Malah barangkali dalam pemikiran penggemarnya itu, oh, ini orangnya wow, penampilannya bukan main gitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mendengar suara orang bagus di radio, ya Anda jangan bayangkan wajahnya itu kayak apa. Belum tahu suaranya bagus, kemudian orangnya bagus. Ya syukur-syukur dua-duanya itu dapat. Tetapi kalau kita ingin jadi di outdoor atau di indoor yang live, yang langsung ditonton orang, ataupun yang recording, yang hasilnya tuh audio visual, ya otomatis kita tidak hanya dituntut mahir membaca, juga penampilan. Nah, ini berkaitan penampilan itu bukan hanya kita berkaitan dengan kostum, tapi juga berkaitan dengan mimik kita, aura kita. Saya beri contoh misalnya penyanyi. Ada penyanyi hiburan, apa yang disampaikannya belum tahu, ketemu dengan iramanya atau dengan gerakannya. Itu banyak penyanyi-penyanyi pantura misalnya, yang pentingnya goyang, mau sedih, mau gembira, mau marah, lagu itu yang penting goyang. Goyangnya dilihat orang, daya tariknya gitu. Tapi karakter penjiwaan dia nyanyi, feel-nya itu belum tentu. Nah, ini yang perlu dilatih. Jadi kostum tubuh itu berkaitan dengan mimik. Kalau dilatih itu kita melatih. Kalau kata Rendra dalam buku Bermain Drama ada 3 cara. Mimik itu ada 3 cara. Yang pertama bergerak dulu, baru berbicara. Yang kedua antara gerak dengan bicara itu serentak. Yang ketiga berbicara dulu baru bergerak. Katakanlah kita menggunakan acungan tangan kayak begini. Nah, kalau saya mengatakan bergerak dulu baru berbicara, saya ngacukan awas. Jadi acungan tangan dulu awas. Tapi kalau serentak, awas, serentak, tidak ada jaraknya. Nah, beda halnya, bicara dulu, awas. Jadi, dan walaupun itu hanya sekian detik dari perbedaan itu, orang akan membacakan seperti itu. Dan ini juga berkaitan dengan mimik. Karena itu perlu latihan. Bagaimana menggerakkan mulut, bagaimana
kita dalam keadaan pengosongan diri itu kita bisa menangis, kita bisa ketawa, kita bisa gimana gitu. Yang latihan itu latihan penghayatan, sehingga betul-betul kita bisa menghidupkan teks secara natural. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kalau kita ingin melatih kelenturan tubuh, nah kita perlu gerakan-gerakan, salah satu diantaranya diambil orang itu gerakan yoga. Gerakan senam. Jadi sebagai seorang penyanyi kah, sebagai seorang pemain teater kah, sebagai seorang presenter kah, kita perlu olah tubuh. Dan olah tubuh itu supaya tidak kaku. Mulai dari yang terkecil. Kayak jari-jari ini ada sendinya, mulai dari yang terkecil. Gitu. Sampai ke yang besar, semuanya kita latih. Ya, latih ya seperti senam yoga seperti itu, tai chi seperti senam seperti itu. Kita melatih bagaimana tubuh kita tidak kaku. Di samping juga latihan pernapasan agar kita tidak kewalahan. Nah, ini sekali lagi berarti kembali kita persoalan kepada sanggar. Kenapa tidak? Kita mulai memahami, kita olah tubuh berarti bengkel untuk membentuk. Ya kita rusak kita, karena kita belum punya kemahiran. Kita dibentuk dalam sebuah studio atau gelanggang tempat kita berlatih. Baik berlatih secara indoor atau berlatih dengan outdoor, dengan alam. Ya termasuk melatih mental kita jangan grogi. Bagaimana kita jangan grogi? Ibaratnya kita boleh dikatakan tidak merasa ada malunya dalam bermain peran gitu. Bagaimana kita mau merasa malu akan merusak penghayatan kita. Kalau kita dapat peran misalnya jadi orang gila. Misalnya, atau kita punya peran-peran yang sifatnya kontroversi. Nah, ini satu lagi. Kita sudah melatih penghayatan, nanti lebih jauh lagi kita ingin bermain peran, kita perlu yang namanya riset. Peran apa? Saya beri contoh pada Anda bagaimana artis-artis terkenal dia melakukan riset. Contohnya Christian Hakim dalam film Cunyadin. Saya kebetulan itu yang saya baca. Gimana dia masuk ke hutan Aceh, dia berlaku seperti Cunyadin berlaku. Artinya perbuatannya itu ditirunya Cunyadin, tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki, pakai kain, ya seperti ibu-ibu masuk ke Aceh. Anda bayangkan masuk hutan, meniti-niti di akar kayu semuanya. Itu dilakukannya hampir 3 bulan dari yang saya baca. Nah, akhirnya ia dengan totalitas bisa berperan seperti itu. Neno Warisman ketika dia aktif, saya tidak hanapi. Dia ingin memerankan jadi kulit panggul di pasar di Jogja. Subuh-subuh dia ikut dengan mbok-mbok yang upah kulit panggul itu. Mulai dari 10 kilo sampai dia bisa memikul di punggung ini 25 kilo. Bahkan kulit panggul itu ada yang perempuan nih di Jawa. Itu. Mona Ratuliu yang mengangkat namanya dalam sebuah peran tentang anak idiot, maka dia juga pergi ke SLB. Dia perhatikan bagaimana tingkah laku anak idiot, dan bahkan dia bahasa isyaratnya dia pelajari. Jadi memang total, kalau kita ingin total arti kata kita betul-betul menyerahkan diri kita untuk dilatih agar kita betul-betul punya psikomotor, punya keterampilan berbahasa. Baru nanti kita bisa mencari lapangan kerja seperti itu. Dalam keterampilan menulis, saudara sekalian,
ada menulis yang sifatnya dipublikasikan, tulisannya ada sifatnya konsep. Banyak orang yang berperan di belakang layar. Banyak sekali orang. Ketika Sule, awal-awalnya dia jadi pelawak, maka ada yang menuliskan skenarionya. Ada gitu. Para pemain stand up komedi juga dia buat skenario, dia membuat. Berarti ada keterampilan menulisnya. Nah, itu yang dilatihnya. Itu yang dilatihnya supaya apa yang diskenariokannya diwujudkannya. Bisa jadi sama, bisa jadi ada tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Yang kita katakan dalam dunia pentas, improvisasi itu penting. Improv itu penting. Dan orang-orang yang berbakat, yang secara naluriah, dia punya kemampuan improvisasi. Karena itu apa yang dikatakan oleh Rendra ketika bermain drama, dalam bukunya Bermain Drama itu, seorang pemain, dia lebih bagus, punya bakat, dan dilatih. Jadi punya bakat dan ada latihannya. Tapi bukan berarti tidak bisa latihan tanpa bakat. Bisa orang menguasai ilmu teater dengan latihan. Nah, cuma bedanya instingnya orang yang punya bakat itu beda dengan orang yang hanya otodidak atau orang yang hanya belajar tanpa bakat. Salah satu diantaranya adalah orang berbakat itu dia bisa improv. Kejelian dia membuat improvisasi. Begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah dasar-dasar awal dulu. Lalu nanti ketika kita mulai melatih dasar awal aspek keterampilan bahasa, dan kita harus tahu kalau namanya dia itu bahasa tulis, keterampilan bahasa tulis, maka kita harus menguasai kaidah. Udah jelas, karena teks yang dilihat orang itu kaidah. Tapi kalau bahasa lisan seperti berbicara kita, nah itu kita tidak penting adanya penguasaan EYD itu, karena dia bukan aturannya ini. Lalu bagaimana kita intonasi secara natural kita bisa menghidupkannya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, itu dasar. Jadi dasar yang saya simpulkan, kita ada dasar namanya bagaimana konsentrasi, bagaimana mengosongkan diri, bagaimana melatih vokal, melatih gerak tubuh agar gerak tubuh kita lentur, melatih bagaimana mengucapkan kata dengan beberapa intonasi, melatih intonasi, lalu bagaimana kita melatih mimik. Semua komponen itu yang menuju nanti baru kepada ketika-ketika yang sulit. Gitu. Dan apa yang bisa kita ikuti? Oh, kita berbakat jadi seorang monolog yang terkenal sekarang itu stand up. Kita bisa belajar dengan stand up. Oh, kita belajar misalnya kita ingin hanya tidak bahasanya isyarat, ya kita pantomim. Kita bisa belajar bagaimana atau pantomim baik di Indonesia maupun dunia. Begitu. Jadi itulah gunanya kita belajar sanggar bahasa. Ya, jadi kita bisa jadi memang di kehidupan hari-hari, misalnya kita mau jadi sales, mau jadi pelayan toko, dan menarik konsumen itu perlu keterampilan bahasa, perlu keterampilan berbahasa, dan dianggap enteng. Perlu kita bermain karakter, kepura-puraan dan sebagainya. Nah, perlu hal-hal sifatnya lebih skill personal yang nanti akan kita bicarakan pada konten berikutnya. Jadi
Jadi sekali lagi, mari kita olah keterampilan berbahasa, apalagi kalau misalnya Anda di jurusan bahasa Indonesia. Percayalah, dengan bermodalan keterampilan berbahasa, Anda bisa hidup, Anda bisa menciptakan lapangan kerja. Apalagi sekarang zaman milenial, sebetulnya kita sudah terbiasa menulis, cuma belum terarah. Anda punya Twitter, Anda punya Facebook, Anda punya IG story, ya Anda tentulah mencurahkannya sebagian detailnya dengan menulis. Anda punya WA juga seperti itu. Cuma sekarang bagaimana kita secara sadar menyempurnakan apa yang kebiasaan kita itu, tapi jangan dibiarkan larut dengan kesalahan-kesalahan. Saya beri contoh, orang menulis WA, dia tahu bahwa WA itu bahasa tulis, bahwa dia mungkin sadar, mungkin tidak tahu sama sekali bagaimana huruf kapitalnya, bagaimana tanda bacanya, bagaimana pemilihan katanya. Itu tidak jadi perhatian gitu. Tidak jadi perhatian. Sementara dia bahasa tulis yang orang bisa melihat, mengukur ketika kita menggunakan. Kalau misalnya orang jeli, bukan aspek komunikasinya aja, pesannya aja, tetapi dia bisa mengukur bahwa kita ini tidak mahir berbahasa. Jadi kapanpun, dimanapun, kita selalu berlatih secara sadar menggunakan bahasa. Banyak orang di dunia ini tidak sadar menggunakan bahasa, tapi dalam sanggar kita dilatih bagaimana sadar menggunakan bahasa. Demikianlah, terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa.